Jadi ini yang mau kita praktekkan adalah tata cara tayamum. Yang kedua, yang pertama tayamum biasa. Yang kedua tayamum bagi orang yang ada luka di anggota badannya. Tata cara taharah, bersuci bagi orang yang ada luka di anggota wudhunya. Yang ketiga, tata cara taharah, bersuci bagi orang yang ada jabirah, ada perban nanti di tangannya, bawahnya begitu. Nah, sebelum dimulai, ini kita akan membahas mengenai macam-macam tanah. Ini namanya pasir. Pasir itu adalah batu-batu yang lembut. Maka romal pasir ini tidak sah dibuat tayamum, karena tidak ada gubarnya di sini, sama sekali tidak ada debunya. Kalau ini pasir yang ada debunya. Pengalaman ini nanti biasanya kalau dibuat untuk tayamum berkali-kali. Jadi yang dikatakan debu mustamal adalah debu yang sudah rontok dari anggota yang diusap. Maka ini satu lengser debu ini bisa digunakan tayamum berkali-kali sampai gubarnya ini habis. Ini pengalaman biasanya kalau terus kita gunakan tayamum, terus tayamum berkali-kali, 10 kali, 20 kali, nanti tinggal tersisa pasirnya. Nah, kalau sudah tinggal tersisa pasirnya, nggak boleh untuk tayamum lagi. Nah, yang ketiga ini semuanya hampir debu. Maka ini apa itu namanya, bisa semua bisa untuk tayamum. Udah, ini jelas nggak bisa, kita pakai yang ini. Yang pertama, kapan orang itu boleh bertayamum? Ada secara ringkas ada 2 atau ada 3 asbab orang boleh tayamum. Yang pertama, karena sama sekali tidak ada air. Dalam perjalanan memang tidak ada air sama sekali, faqdul ma, boleh tayamum. Yang kedua, ada air tetapi sulit untuk digunakan. Ada air dalam sumur, nggak ada timbanya. Ada air tetapi ada di situ binatang buas, kita nggak bisa mengambilnya. Ada air tetapi kita perlu untuk kita gunakan untuk minum. Ini air kalau kita gunakan taharah maka kita akan kehausan. Ini juga boleh tayamum. Kemudian yang ketiga, ini ada air tapi kita sakit. Yang kata dokter, kalau kita pakai air akan mungkin memperparah penyakitnya atau memperlambat kesembuhan atau akan menimbulkan cacat. Orang penyakit cacar kan gitu kan, mamanya dokter kata ini tidak boleh kena air. Kalau kena air akan bikin bekas-bekas di anggota yang tampak. Maka ini kita boleh tayamum karena sakit. Nah, ini antara secara ringkas tayamum. Kemudian syarat-syarat tayamum harus pakai debu yang ada gubarnya. Ini murni debu, ini pasir yang ada debunya. Maka ini dua-duanya boleh. Jadi ini boleh dipakai berkali-kali sampai habis debunya. Nah, ini namanya gubar, ini gubar. Terus tata caranya yang pertama, ini kalau ada cincin maka sunnah dilepas nanti ya. Kita dorbun harus dengan 2 kali pengambilan debu. Pengambilan pertama kita niat.
niat yang terbaik dalam tayamum adalah istibahata fardhis shalah. Gak usah diganti yang lain. Ini satu aja niat untuk semua. Jadi kalau kita niat tayamum listibahati fardhis shalah, bisa untuk sholat fardu sekali, bisa untuk sholat sunnah terserah, bisa juga untuk yang lain. Kalau dia junub bisa untuk baca Quran. Kalau wanita ini suci daripada haid bisa dikumpuli suaminya. Jadi bisa untuk semua. Istibahati fardhis shalah. Maka dipukulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini niat tayamum listibahati fardhis shalah. Terus ini diringankan. Nah, diringankan. Jadi biar tipis ini debunya. Ini kalau di sini. Dan terus niat kita tadi, niat untuk istibahah fardhis shalah jangan sampai hilang sampai kita mengusap muka. Kalaupun hilang antara kita dorbah tadi sampai kita mengusap muka, seumpama itu hilang, ketika mengusap muka harus niat lagi. Jadi bisa istidamah cara yang terbaik. Mulai kita mengambil debu niat dilanggengkan sampai tajdidun niat. Ketika mengusap muka niat tayamum listibahati fardhis shalah. Dari atas. Nah, sekali dimakruhkan diulang-ulang, nggak perlu. Yang kedua, ini kalau ada cincinnya wajib dilepas. Cara yang terbaik seperti ini. Jadi sudah selesai. Jadi fungsi tayamum ini bisa sebagai ganti mandi bagi orang yang hadas besar, juga sebagai ganti wudhu bagi orang hadas kecil. Kalau dia ini hadas besar, maka dengan tayamum seluruh perkara yang diharamkan bagi orang yang hadas besar halal bagi dia, boleh dia kerjakan. Kalau dia ini hadas kecil, ya semua perkara yang diharamkan sebab hadas kecil halal dia kerjakan. Paham di sini? Maka tayamum ini sebagai ganti mandi, juga sebagai ganti wudhu. Sudah, dua itu yang diusap, selesai. Sekarang yang kedua, seumpama ini di sini ada luka. Bukan dada perbannya, ada luka di sini. Maka bagaimana tata cara taharahnya? Kalau kita ini mandi, ada luka di sini, kata dokter gak boleh kena air. Maka anggota yang sehat kita siram seperti biasa. Kita mandi seperti biasa, mungkin sekarang ditutupi dulu pakai plastik atau lakban gitu yang perban kan, biar nggak terkena air, ditutupi dulu. Lah, nanti sebagai ganti anggota yang luka ini kita tayamum. Tayamumnya boleh selepas mandi, boleh sebelum mandi. Yang terbaik tayamumnya sebelum mandi. Tayamum biasa seperti tadi. Kita tayamum, ambil debu, diusap mukanya, diusap tangannya, kemudian mandi, disiram semua anggota tubuhnya kecuali yang luka. Jadi tayamum dikerjakan sebagai ganti ini, juga mandi dikerjakan. Kalau kita wudhu, lah sekarang ini wudhu, lukanya di tangan. Maka ada dua cara ini. Cara yang muktamad, ini dalam madzhab Syafi'i, tayamumnya harus tertib. Apa itu tertib? Dikerjakan di waktu membasuh anggota yang ada lukanya. Nah, coba ini kan ada luka ini. Gimana? Ya sudah. Di sini gitu ya. Maka saya harus wudhu dulu. Gimana? Disingkirkan aja. Ini. Jadi anggap ini kita sudah dibaca gak apa-apa? Gak apa ya.
Ini selepas kita cuci tangan kan, cuci tangan semua. Ini bismillahirrahmanirrahim. Gak apa-apa dimasukkan karena tangan saya suci. Yakin. Jadi pakai qaul mu'tamad, ini tata cara taharahnya agak rumit. Kita harus wudhu, usap muka dulu, basuh muka, pakai handuk. Pakai handuk begini, diperhatikan semua. Ya. Guys. Selepas begini, maka ini qaul mu'tamad baru tayamum. Ya. Repotnya. Pakai ini dulu ya, ganti. Coba lihat muka saya kayak apa nanti. Nah, baru diteruskan wudhunya. Ini qaul mu'tamad. Baru diteruskan wudhunya. Cukup? Allah. Nah, ini qaul mu'tamad. Kan kayaknya rumit. Jadi ini tadi saya lupa ini nggak disiram kan gitu kan? Lupa tadi lukanya nggak disiram, jadi gini aja. Mana yang sehat? Tadi keliru tadi. Lupa ada sakitnya. Kalau agak sulit, maka pakai ini. Jadi ini sebagai ganti ketika ada luka. Ini luka di sini, maka disemprot yang begini. Dengan catatan ini sampai mengalir. Nah, kalau sudah sampai menetes mengalir, berarti ini sudah sah. Seluruhnya. Sampai menetes. Termasuk tata cara wudhu di pesawat begini sampai menetes. Sudah. Ini tata cara tadi membasuh tangan. Nah, cara kedua kita tayamum dulu. Nggak wajib tertib. Ini yang mudah. Jadi sebagai ganti luka tadi, kita tayamum biasa, tayamum membasuh tangan baru wudhu. Ini cara yang kedua, kalau ada luka. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Kecuali kalau memang surahnya itu kita ini lukanya merata. Nah, lukanya merata. Jadi kalau lukanya ada dua, ini pendapat mu'tamad ya. Ada luka di tangan, ada luka di kaki. Maka qaul mu'tamad tayamumnya 2 kali. Ketika basuh tangan kita basuh kaki. Tapi qaul kedua cukup sekali.
Jadi tayamumnya sebelum wudhu, itu yang paling mudah, sudah gitu aja. Baik lukanya satu tempat, satu anggota atau dua anggota, bisa dipahami ya. Nah ini untuk yang punya luka. Sekarang ya ini ada Jabiro. Serban siapa jadi korban? Nah ini anggap Jabiro. Ketika kita ini punya luka yang perlu dikasih perban, termasuk kita mau pasang apa tuh? Infus. Perhatikan, kita mau pasang infus atau termasuk begini ini, sebelum kita pasang perban harus punya wudhu. Jadi sebelum kita pasang perban, sebelum kita pasang infus harus punya wudhu. Kalau yang pasang infus kita laki-laki ternyata perawatnya perempuan, ada enggak nih perawat laki-laki? Tanya dulu. Kalau nggak ada, suruh pakai kaos tangan. Jangan sentuh saya ini punya wudhu. Ya, saya punya wudhu. Dan kalau dipasang sama perawat nggak usah lihat orangnya. Jadi ini madzhab Syafi'i qaul mu'tamad, ini qaul mu'tamad harus kita pasang jabiro dalam kondisi punya wudhu. Nah, kalau nggak punya wudhu, itu nanti sholatnya semua wajib diulangi. Ini qaul mu'tamad, tapi ya qaul kedua nggak ada masalah. Tapi ini ambil yang paling hati-hati. Punya wudhu, kemudian terus pasang jabiro, kita pasang infus. Nah, sekarang cara bersucinya bagaimana? Cara bersucinya mulai qaul yang paling utama dalam madzhab Syafi'i. Seperti tadi. Bahkan kalau qaul mu'tamad, ini jabiro ada di anggota tayamum. Di anggota tayamum. Maka ini kan mesti ada ini anggota yang ketika wudhu pakai air yang enggak terbasuh, ketika ditayamumi juga tidak kena debu. Sehingga fatwa yang muktamad ketika jabiro ada di anggota tayamum, entah punya wudhu enggak punya wudhu, tetap sholatnya semua wajib diulangi. Linaksil badal wal mubdal min. Karena wudhu enggak sempurna, tayamum juga enggak sempurna. Sampaikan qaul muktamad. Tapi jelas ini berat. Qaul yang kedua dinukil dalam kitab Majmu' oleh Imam Nawawi rahimahullah, tidak ada bedanya antara anggota tayamum dengan anggota selain tayamum. Ini qaul jumhur ulama. Bisa dibaca di Fathul Qorib. Jadi al-jumhur lam yufarriqu baina kauni jabirah fi a'dha'i tayamum aw fi ghairiha. Tidak dibedakan. Yang penting apa? Pasang dalam kondisi suci, udah. Terus ini jumhur, walaupun ini khilaful mu'tamad tapi pendapat jumhur. Dan itu yang dinukil oleh Imam Nawawi rahimahullah. Terus bagaimana tata cara taharah sekarang ini? Pendapat yang paling unggul dalam madzhab Syafi'i, 3 harus kita berbuat. Yaitu apa? Tayamum. Tayamum. Yang kedua, membasuh anggota yang sehat. Yang ketiga, mengusap jabiro sampai rata. Jadi kita tayamum dulu, seperti tadi tayamum. Jadi cari yang mudah aja kan. Tayamum sebelum wudhu. Tayamum dulu seperti biasa. Nah, selepas kita tayamum, nah, ini tayamum, udah, kan? Dah. Ini tayamum lagi. Berubah lagi. Nah ini, lihat. Ada yang enggak kena debu. Sudah. Selepas itu kita wudhu. Lah wudhu. Nah ini. Kan orang sakit Pak, biasanya kan dilayani kan.
Ini sakit yang masih bisa wudhu sendiri, apalagi bawa infus gini kan. Jadi nah, di sini kita kan, nah, nggak bisa kan mungkin. Kalau bisa begini mungkin. Kalau nggak bisa, kalau bisa nggak ada itu. Nah ini gini. Terus ini diusap sampai rata. Nah. Terus kepala. Baru kaki, telinga. Nah, ini ambil kal mu'tamad, iya tayamum, iya ghuslus shahih, terus mengusap jabirah. Nah, cara kedua persis cara pertama tapi nggak pakai tayamum. Jadi pendapat yang kedua agak ringan. Ketika ada jabirah, letakkan dalam kondisi suci. Nanti ketika wudhu, cukup kita wudhu biasa. Ini diusap udah. Ini nggak usah pakai tayamum. Ini pendapat yang agak ringan. Udah, ada yang tanya? Kemudian selesai wudhu biasa doa. Anggap di sana arah kiblat. Cukup ya?